ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dalam persekutuan Oikumene Bank Tabungan Negara Kantor Pusat Jakarta. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh bersama untuk beribadah. Buka hatimu, jika hati terbuka, hal terkecil bisa menjadi mujizat yang paling terbesar. Kita akan masuk dalam satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kami, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam satu nama, Yesus Kristus, junjungan ilahi kami, Sang Penebus kami. Kami mengucap syukur oleh karena kasih, anugerah, rahmat, limpah dan berkat-Mu. Hingga siang hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan milik Tuhan, Bank Tabungan Negara Kantor Pusat, untuk sama-sama merasakan jamahan dan kuasa Tuhan. Urapi kami semua, biar lewat kebenaran firman-Mu, hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Kami sambut kebenaran firman-Mu, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami mohon. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Satu sukacita kita boleh kembali bertemu walau melewat video online.
Pada kesempatan siang hari ini bersama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat. Firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh sarana dan waktu. Oleh sebab itu, mari bersama-sama fokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Siang ini bersama-sama kita mau belajar. Tema yang diberikan Allah berbicara tentang iman mengubah situasi. Sekali lagi, iman merubah situasi. Kita tahu bersama setiap orang yang percaya. Siapakah Bapak beriman? Kita tahu Bapak beriman adalah Abraham. Ada satu kisah menarik di dalam kisah tentang Abraham. Bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia menulis Abraham diuji kepercayaannya, Abraham diuji kesetiaannya. Ini babak pendahuluannya. Nanti bisa Bapak Ibu saudara-saudari baca di rumah. Di dalam Kejadian yang pasal ke-22, bagaimana berbicara Allah menguji kepercayaan Abraham untuk memberikan korban sembahan anaknya yang tunggal, Ishak. Dalam pasal 22 itu khususnya ayat yang ke-10, di mana kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Perhatikan ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sesudah itu, sesudah apa? Abraham membuat mezbah. Abraham meletakkan kayu bakar di bawah mezbah. Ishak direbahkan di atas mezbah. Kembali lagi saya baca ayat yang ke-10, katakan demikian. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil sebuah pisau, dan siap untuk menyembelih Ishak. Perhatikan, ada mezbah, Ishak, pisau sudah di tangan, dan akan menyembelih Ishak. Timbul pertanyaan, perlu berapa waktu? 2 jam? 1 jam? Hanya sekian detik. Tapi pada saat sekian detik itu, ini yang dikatakan iman mengubah situasi. Dan malaikat Tuhan berkata, Abraham, jangan diapa-apakan anakmu itu. Abraham menengok ke belakang. Di belakang Tuhan sudah sediakan anak domba. Ya, anak domba jantan. Sehingga Alkitab mengatakan itu yang disebut dengan Jehovah Jireh. Allah menyediakan segala sesuatu. Abraham, bapak orang beriman. Bapak, ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kisah juga yang menarik tentang 3 orang sahabat Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka diperhadapkan di depan Raja Nebukadnezar, dan ketiga sahabat Daniel ini berkata, hai Raja Nebukadnezar, walaupun Allah yang kami sembah belum menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Apa yang terjadi? Ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, masuk dalam perapian. Tapi Alkitab mencatat, iman mereka mengubah situasi apa? Dari perapian. Tidak terjadi sesuatu apapun. Ini yang dikatakan di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus dengan murid-muridnya berjalan masuk ke Kapernaum. Ya, kalau kita pernah ke Israel, Kapernaum itu disebut dengan the town of Jesus, kotanya Yesus. Ketika Yesus masuk, ada seorang perwira Kapernaum yang berkata, Guru, aku mempunyai seorang pelayan yang sedang sakit. Mohon guru datang ke rumah. Tapi Yesus berkata, baik, aku akan kunjungi rumahmu. Ketika itu perwira Kapernaum bilang, jangan, cukup katakan satu kata saja. Dia percaya bahwa pelayannya itu akan sembuh. Pada saat itu Yesus berbalik badan dan berkata kepada murid-muridnya, aku tidak pernah mengenemu iman seperti ini. Maksudnya iman seperti perwira Kapernaum ini. Dan pada saat itu pelayan dari perwira Kapernaum itu sembuh. Alkitab mencatat juga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
tentang ada seseorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun terus menerus. Dan ketika dia tahu ada Yesus, dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu dia melangkah dan dia menjamah jubahnya Yesus. Saat itu pendarahannya berhenti. Dan Alkitab mencatat, Yesus merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Dan Yesus berkata, siapa yang telah menjamah jubahku? Wanita itu tersungkur dan berkata, aku yang menjamah. Dan Yesus langsung berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Iman merubah situasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan kita siang hari ini, kita mau belajar tentang seseorang. Seorang ini mempunyai dua predikat. Dia adalah seorang pengemis dan buta. Buka Alkitab, kita bersama-sama membaca dalam Markus pasal yang ke-10. Ayat 46, firman Tuhan berkata demikian, saya akan baca. Lalu, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, ketika didengarnya, perhatikan, ketika Bartimeus mendengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai di sini dulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika Bartimeus mendengar, ingat dalam Roma pasal 10 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bartimeus sudah dengar. Siapa Yesus? Dia dengar. Kebalik daripada itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan juga datang dari pendengaran. Kita sering mendengar hoak, kita sering mendengar kasakusuk, kita sering mendengar kata orang, kita menjadi takut. Tapi dengarkan siang hari ini, belajar dari seorang Bartimeus yang buta dan pengemis. Dia dengar siapa? Tentang Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49. Alkitab mencatat, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatlah hatimu, berdirilah, ia Yesus memanggil engkau. Oh, ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51. Kata Yesus. Yesus bertanya kepada Bartimeus. Tanyalah Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 51 ini,
ini yang membuat supaya kita kuat. Iman yang bisa mengubah dalam segala sesuatu. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan Yesus bertanya kepada Bartimeus, dan kita mengaminkan Yesus bertanya kepada kita siang hari ini bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Dan saat itu Bartimeus menjawab. Dia menjawab sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Aku ingin melihat. Bartimeus mengerti apa yang dia butuhkan. Bagaimana dengan kita? Ingat saudaraku, bukan beban yang bisa menjatuhkan setiap kita. Dan beban itu tidak bisa Tuhan mengurangi. Tapi Tuhan menguatkan pundak kita. Supaya kita memikul beban itu dengan penuh sukacita. Ayat 52 dari Markus pasal yang ke-10. Lalu kata Yesus kepadanya, kepada Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Saudara yang dikasih Tuhan, Bartimeus bisa melihat. Kenapa? Imanmu, Yesus berkata, imanmu, iman Bartimeus. Dia dengar, dia berkembang. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, Alkitab mencatat, sebab itu kami percaya bukan karena melihat. Di dalam King James ditulis begini, for we walk by faith, not by sight. Kami menurut dan oleh iman kami berjalan. Dan bukan karena melihat. Berjalan karena iman. Ibrani 11 kan dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Dan bukti dari segala yang kita belum lihat. Dasar. Dan yang kita harap apa? Bukti yang belum pernah kita lihat. Tetapi kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta. Dia hanya berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Bartimeus menjawab, aku ingin melihat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan. Ada satu kisah yang menarik tentang seorang anak remaja yang aktif di gereja. Suatu ketika anak remaja ini pulang ke rumah dan dia berkata kepada orang tuanya, ayah, aku sekarang malas ke gereja. Ayahnya bertanya, kenapa kamu malas, nak? Di gereja, ayah, kelihatannya jemaat sangat rohani, tetapi sibuk dengan handphonenya, kata remaja. Di gereja, ayah, kelihatannya jemaat sangat rohani, tetapi sering membicarakan keburukan orang lain, kata remaja. Dan ayahnya berkata, boleh, tapi ada syaratnya, nak. Anaknya bertanya, apa syaratnya, ayah? Syaratnya ayahnya bilang begini, nak. Kamu ambil air di gelas sampai penuh dengan air. Kamu berjalan di dalam gereja, tetapi tolong ingat, air yang ada di gelas itu tidak boleh tumpah. Dan anak itu melakukannya. Dia ambil air di gelas, isi air sampai penuh, dan dia berjalan di dalam gereja secara perlahan. Selesai, sampai di rumah, ayahnya bertanya, sudah kamu lakukan? Dan anak ini berkata, sudah, ayah. Dan akhirnya ayahnya berkata, sekarang ayah bertanya, pada saat kamu berjalan di gereja,
dengan air di gelas yang tidak boleh tumpah airnya. Apakah kamu melihat ada jemaat-jemaat yang kamu bilang sangat rohani, sibuk dengan handphonenya? Anak ini berkata, tidak. Karena saya sedang fokus supaya air ini tidak tumpah. Dan ayahnya juga bertanya, ketika kamu berjalan di dalam gereja dengan air di gelas yang tidak boleh tumpah, apa kamu melihat ada jemaat-jemaat yang kamu bilang sering berbicara tentang keburukan orang lain? Anak ini bilang, tidak. Karena saya sedang konsentrasi supaya air ini tidak tumpah. Ayahnya memeluk anak itu. Dan ayahnya berkata, nak, inilah kehidupan. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, maka kamu tidak akan punya waktu untuk membicarakan keburukan orang lain. Jangan terlalu sibuk untuk menilai kualitas orang, nak. Sehingga kamu lupa akan kualitas diri kamu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman mengubah situasi. Tujuannya, fokusnya ada di dalam Alkitab. Kita belajar, kita merenungkan, dan berseru hanya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan tadi kita menemukan ada 3 hal. Yang pertama adalah Bartimeus berseru. Dia berseru kepada Tuhan karena dia tahu solusi. Tuhan adalah sumber solusi dari setiap persoalan. Yang kedua, Bartimeus percaya. Dia percaya. Dia yakin. Tidak ada keraguan. Tidak ada bimbang. Dia tetap percaya. Dan yang ketiga, dia tetap setia. Dan Alkitab mengatakan, setelah dia melihat, dia mengikut Yesus. Dia mengikut Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang diberkati Tuhan. Ingat, setiap orang kita yang percaya, kita sudah mengimani bahwa segala sesuatu bisa mengubah. Tetap fokus hanya kepada Yesus. Berseru kepada Yesus, percaya sesungguh-sungguh kepada Yesus, dan tetap setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Oleh sebab itu, ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menabur pikiran yang baik, pikiran yang benar, maka kita akan menuai tindakan yang baik dan yang benar. Dan jika kita terus menabur tindakan yang baik, tindakan yang benar, maka kita akan menuai kebiasaan yang baik dan yang benar. Dan terus kita menabur kebiasaan yang baik dan yang benar, kita akan menuai karakter yang baik dan yang benar. Ingat, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan dengan orang lain. Kita berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena kita mengimani hanya kepada satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Maju terus, kita akan memelangkah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar hal yang sangat sederhana tentang iman mengubah situasi. Abraham, bapak orang beriman. Sadrak, Mesak, Abednego siap menghadapi segala realita dan kenyataan. Perwira Kapernaum dengan sungguh-sungguh, dan dia percaya Yesus menyembuhkan pelayannya. Dan seorang wanita 12 tahun pendarahan, dan dia mengimani semuanya terjadi. Oleh karena kenapa? Karena mata hati kita hanya tertuju kepada Yesus. Haleluya. Saya akan bawakan satu pujian. Selalu untukmu, selalu
Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu hanya untuk Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal juga yang harus kita ingat. Bartimeus, pengemis buta, sembuh. Walaupun kita direndahkan, ingat, kita tidak akan menjadi sampah. Dan walaupun kita disanjung, kita tidak akan menjadi rembulan. Jangan terlalu repot-repot untuk menjelaskan siapa diri kita. Yang menyukai itu tidak butuh itu. Dan yang membenci itu tidak percaya itu. Terus melangkah dengan iman di dalam kebenaran. Ingat saudaraku, tidak semua yang benar perlu dibicarakan. Tapi kalau bicara, bicaralah secara benar. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa secara khusus. Kita berdoa. Kembali kami hampiri tatah-Mu yang kudus ya Bapa. Jemaat Tuhan, milik Tuhan bersama siang hari ini. Kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Keadaan sekarang terus ada ya Tuhan mengenai COVID-19. Tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa kuasa Allah, mujizat Allah lebih besar dari semuanya itu. Terima kasih ya Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, semuanya ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bank Tabungan Negara. Diberkatilah para komisaris, diberkatilah para direksi, dan semua staf karyawan kantor pusat dan cabang-cabang yang ada di Indonesia. Diberkati Tuhan. Bank Tabungan Negara semakin naik. Bank Tabungan Negara semakin jaya. Dan apapun yang sedang mereka rencanakan, dan apapun yang sedang mereka lakukan saat ini, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati persekutuan Oikumene Bank Tabungan Negara kantor pusat. Diberkati Bapak Kris ya Bapak, diberikan kesehatan bersama dengan keluarga, biar mereka semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Diberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, hamba-hambamu dimanapun berada. Dan kami tahu segala sesuatu saat ini sedang berjalan. Kami bangga di dalam percaya hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Jemaat Tuhan, milik Tuhan secara khusus di dalam persekutuan Oikumene Bank Tabungan Negara kantor pusat pada siang hari ini. Angkat hatimu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Siang ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput
bagi setiap kita yang tetap setia. Haleluya. Amin.